Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyul muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul ghurril muhajjalin. Wa rahmatullahi lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Qila wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Qala hilaku dzikri atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah taklim yang saya muliakan, wabil khusus ketua musala kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Nazaruddin dan para asatidzah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena saat ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiyah, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir untuk sama-sama kita tawakuf di luar kota. Yang biasa di musala, tapi alhamdulillah sekarang di luar kota. Itu tepatnya di Cilember. Mudah-mudahan rihlah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyempurnakan majelis kita, itu kita baca sedikit ya kitab, sehingga majelis kita ini bisa disebut yaitu taman surganya Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Itu dalam sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Apabila kalian melewati taman surga, maka singgahlah, mampirlah. Sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apa itu taman surga di dunia? Dijawab oleh baginda Rasul, hilaku dzikri, yaitu majelis-majelis ta'lim. Imam Atha dalam juga kitab Kifayatul Akhyar menjelaskan bahwa yang dimaksud hilaku dzikri adalah majelis-majelis ta'lim yang diajarkan tentang apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul dan tentang apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Nah, supaya majelis kita menjadi taman surganya Allah, kita membaca sekalipun ya sedikit dari Kifayatul Akhyar, itu kalau bisa sampai selesai tentang kitab Syiyam, yaitu ya masalah yaitu i'tikaf. Karena i'tikaf ini meskipun di luar Ramadan juga disunatkan, tapi dalam Ramadan ini sangat disunatkan. Ya, sangat disunatkan. Oleh karena itu para ulama memasukkannya i'tikaf ini dalam bab As-Syiyam atau kitab Syiyam. Untuk i'tikaf adalah awalnya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baiti lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Akifina itu untuk orang-orang yang tawaf. Kemudian diteruskan oleh ya baginda Nabi Muhammad SAW, lalu disudahkan untuk umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baris kelima dari bawah halaman 175. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu la yushtaratu, bahwasanya tidak disyaratkan, fi jawazil khuruji, bolehnya keluar dari masjid. Kita tahu kalau niat i'tikaf lalu dinazarkan, maka menjadi wajib, karena i'tikaf itu hukumnya sunnah. Tapi kalau dinazarkan, entah itu nazar langsung najis atau nazar mu'allaq. Ya, nazar mu'allaq, umumnya orang kita itu nazar mu'allaq umumnya. Kalau anak saya lulus atau lagi sakit, kalau saya sembuh, saya nazar. Ya, itu dalam bahasa Arabnya walillahi alayya, ya, an asuma yaumal isnin umpamanya. Atau dengan kata saya nazar, maka jatuhnya wajib. Ya. Nah,
tergantung niat nazarnya, niat i'tikafnya. Kalau diniat berturut-turut, ya, maka kalau dia batal, mengkodoknya juga wajib berturut-turut. Tapi kalau niatnya tidak berturut-turut, hanya mengatakan 10 hari, umpamanya dia batal dengan keluar dari masjid, maka kodoknya juga boleh diseling-seling. Nggak harus tatabu atau terus penerus. Nah, bolehnya keluar lagi i'tikaf tidak disyaratkan syiddatul hajati, itu kebutuhan yang sangat, yang mendesak. Ya, kebutuhan yang ringan-ringan juga, umpamanya karena di masjid itu nggak ada tempat wudhu, dia harus keluar. Ya, dia harus keluar untuk wudhu, atau tidak ada tempat buang air, lalu dia harus keluar untuk buang air, atau disebut dengan istilah qada'ul hajat. Wa idza kharaja, dan apabila dia keluar dari masjid, ya, karena ada kebutuhan, la yukalliful isra'a, dia nggak harus cepat-cepat jalannya, lari nggak boleh, biasa aja jalannya, seperti dia biasa jalan. Ya, itu sama dengan kita umpamanya sholat waktu ke masjid, ya kita tahu sudah sunat, sudah qomat, jangan lari dari rumah, ya, jalan aja biasa. Mau dapat 2 rakaat bersama imam silakan, niat kita kan sudah berjamaah, nggak perlu lari. Kita kalau jatuh, ya, nggak jadi sholat, nggak jadi jamaah, jadi biasa aja, ya, nggak usah isra'. Bal yamshi ala masyatihi, bahkan dia berjalan sesuai, dia berjalan ala ma'hudati, seperti biasa, seperti biasa, nggak usah dipaksakan cepat-cepat lari dan sebagainya. Walau ta'anna aktsara min adatihi, seandainya dia lambat banget jalannya, disengaja-ngaja gitu, ya, tidak seperti biasanya, batala i'tikafuhu, maka batal i'tikafnya. Tadi cepat-cepat dilarang, biasa aja jalannya seperti dia biasa berjalan. Gimana kalau dilambat-lambatin, kelemar begitu jalannya, ya, ini justru menjadi batal i'tikafnya alal madhabi, berdasarkan madhab Syafi'i. Wala yajuzu, nggak boleh orang yang sedang i'tikaf, atau bahasa Qur'annya ta'akif, al-khuruju, keluar dari masjid, li'adatil maridi, untuk menjenguk orang sakit. Ya, untuk menjenguk orang sakit. Batal. Ya, batal kalau diniat umpamanya i'tikafnya untuk 10 hari. Ya, kecuali i'tikaf ya niatnya selama dia berada di masjid. Begitu dia keluar selesai, nggak batal nggak. Makanya kalau masuk masjid, mushola, meskipun kita mau ngaji, niat nawaitul i'tikafa atau nawaitu an a'takifa, boleh. Ya, fi hadzal masjidi ma dumtu fihi. Aku niat i'tikaf di masjid ini selama aku berada di masjid. Ya, itu satu tradisi kalau di Menteng Atas. Kita mulai ngaji, ini pengurus masjidnya ngomong berjamaah, yang belum niat i'tikaf, mari kita niat i'tikaf begitu. Diingetin. Ya, kalau kita nggak perlu diingetin, udah ingat semua. Jadi maunya masuk masjid, kita mau sholat, kita mau ngaji, ya kita niat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu, biar dapat pahala. Biar kan ini sunat, ya. Sebab nanti pahala itu sangat kita perlukan di saat kita dihisab. Ya, jadi supaya kita dapat pahala, kita niat. Innamal a'malu bin niat. Wala li sholatil janazati, dan nggak boleh orang yang sedang i'tikaf keluar untuk sholat Jumat. Sholat jenazah, maaf, sholat jenazah. Ya, dia keluar batal. Ya, ini kadang-kadang nggak boleh. Makanya kalau i'tikaf cari masjid yang jami', yang dilakukan bukan yang jami', masjid Jumat itu. Ya, ini jenazah. Ya, jenazah, ya sekalipun umpamanya orang tuanya, batalin aja, batal kalau dia keluar. Ya, nggak boleh keluar dari masjid untuk sholat jenazah. Wa idza kharaja liqadil hajati, dan apabila
orang yang i'tikaf itu keluar dari masjid untuk buang hajat, yaitu buang air kecil maupun buang air besar, falahu ayatawadda'a, maka dia boleh wudu kharijal masjidi, di luar masjid, sekalipun di masjid ada tempat wudu. Kan dia niat keluarnya bukan untuk wudu, tapi untuk buang air. Karena di masjid itu ya nggak ada tempat buang air. Lalu dia keluar dari masjid, niat apa? Buang air. Tapi dia sekalian wudu, padahal di masjid ada tempat wudu. Boleh, nggak apa-apa. Lianna dzalika yaqau taba'an. Karena hal itu ya sifatnya ngikut. Ya ngikut saja wudu, ngikut sambil buang apa? Hajat. Bikhilafi ma law ihtaji ilal wudu'i. Berbeda ya kalau seandainya dia hanya butuh wudu, hanya perlu wudu. Min ghairi qadil hajati, tanpa butuh untuk buang air. Fa innahu la yajuzul khuruju 'alal asahi. Maka baginya tidak boleh keluar dari masjid berdasarkan pendapat yang lebih sahih. Kenapa? Di masjid ada tempat wudu, tapi nggak ada tempat buang air. Ya, kalau tadi kan keluar dari masjid, niatnya apa? Pengen buang air. Lalu dia sekalian wudu, padahal masjid ada tempat wudu, nggak apa-apa. Tapi kalau dia keluar, sengaja niatnya untuk wudu, ya nggak boleh. Karena di masjid ada tempat wudu. Idza amkanal wudu fil masjidi, jika dia memungkinkan wudu di masjid, artinya di masjid ada tempat wudu. Wa minal a'dzari, termasuk udzur syar'i, alasan yang dibenarkan untuk keluar dari masjid, ma idza hajatil mar'atu, yaitu apabila orang perempuan yang i'tikaf. Perempuan juga dianjurkan i'tikaf. Ya, istri Rasulullah SAW itu kalau 10 terakhir punya tempat khusus di Masjid Nabawi. Ya, i'tikaf. Karena Rasulullah SAW kita tahu bahwa beliau kalau masuk 10 terakhir, ya, yaitu beliau meningkatkan ibadahnya. Idza dakhala al-ashrul awakhir ya syadda mi'zarah wa yaqaza ahlah. Beliau kencengin, kayaknya ini suatu kinayah menunjukkan beliau lebih meningkatkan ibadahnya ketimbang hari-hari sebelumnya. Bukan berarti Rasulullah ibadahnya kendor, enggak. Beliau lebih meningkatkan di 10 terakhir. Ya, wa yaqaza ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Ini ya tradisi yang harus kita niatkan sebenarnya ya. Kalau ya ada orang, sering saya sampaikan ini, ya niat i'tikaf 10 hari berturut-turut ya. Kemudian untuk sahur dan bukanya ya ini dijamin oleh pengurus masjid, ya tentu dengan bayar, ya itu bagus. Ya, bagus. Jadi kalau duit banyak ya boleh seperti itulah. Ya, nggak punya pikiran apa-apaan. Ya kan, kalau masih banyak pikiran, ya i'tikafnya selama di masjid aja dah. Ya, ini pengen i'tikaf 10 hari sebelum Idul Fitri atau 10 terakhir bulan Ramadan. Padahal dia masih mikirin bikin kue, ikan beli itu, beli ini, ya itu lebih baik janganlah. Ya, cukup niat i'tikaf ketika dia berada di dalam masjid saja, nggak usah untuk ketentuan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ma'idha hadatil mar'atu, itu apabila wanita itu haid, yalzamu al-khuruju, maka wajib, bukan saja boleh tapi wajib dia keluar dari masjid. Ya, makanya saya prihatin ada masjid-masjid yang dipakai untuk akad nikah. Ya. Padahal ya ibu-ibu yang masuk ke masjid itu untuk menghadiri saudaranya sedang akad nikah atau anaknya, ini kita nggak tahu, bisa jadi lagi haid. Ya. Dan tidak ada pengurus masjid yang ngasih tahu, ngasih informasi, ya menghimbau ibu-ibu yang sedang haid mohon untuk tidak berdiam di dalam masjid. Ya, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi ya resikonya panitia ya masjid harus menyediakan tempat, ya artinya bukan di dalam masjid, ya untuk mereka menyaksikan ya prosesi akad nikah. Karena bisa jadi yang lagi haid ibunya kan, dia pengen ngadirin ngelihat anaknya lagi nikah, ya maka harus menyediakan monitor di tempat terpisah.
Harusnya seperti itu. Kalau enggak, dosa. Ya, dosa. Karena ini dilarang. Ya. Tapi kalau junub boleh lewat doang. Ila abirin. Ya, lewat boleh. Tapi kalau haid, ya, dia pasti berdiam. Kan sekarang kalau ada pembalut, pakai pembalutnya 10. Bawahnya kelihatan banget. Ya, tetap saja tidak boleh. Ya, tetap tidak boleh. Karena masjid itu punya kehormatan. Ya, ada aturan. Kemudian, wahal yanqati'u at-tatabu'u. Pertanyaannya, apakah dengan dia keluar dari masjid karena uzur yaitu haid, putus berturut-turutnya karena diniat 10 hari berturut-turut, kan baru dapat 3 hari haid, ya kan? Haid, ya. Ini perempuan kurang cakep ngaturnya ini. Padahal haid itu kan tiap bulan dia tahu, ya kan? Sirkulasinya dia tahu berapa harinya. Ya, mestinya dihitung itu. Dihitung seperti itu. Ya. Tapi ada cara untuk cepat menghentikan haid yang punya istri lagi haid. Ya, yaitu ya rendam kayu siwak. Rendam aja. Ya, dari malam minum pagi, insya Allah cepat kering. Cepat kering. Ya, ini biasa digunakan oleh jamaah haji. Nah, kalau jamaah haji, karena kita tahu dalam rangkaian ibadah haji semuanya boleh kecuali tawaf di masjid. Ini terkait dengan ini tadi. Kecuali satu, dia mau melempar boleh, mau mukuf boleh, lagi haid. Coba yang nggak boleh apa? Yaitu ya tawaf. Ya karena itu di dalam masjid. Ya kan sama nggak boleh berdiam di masjid. Nah banyak yang supaya nggak mengalami haid, supaya haji nggak terganggu, nggak ketinggalan rombongan, dia pakai ya cara medis. Itu belum tentu cocok semua. Ada yang justru setelah disuntik untuk mencegah haid, justru tambah banyak haidnya. Ini yang mengatakan Dr. Ali Basa. Ya, anaknya Bapak Haji Fauzi. Dia sering tuh menjadi petugas haji. Ya, saya tanya langsung. Nah, itu cocok-cocokan katanya. Ini ada cara yang sederhana, itu rendam air siwak. Air siwak, ya. Siwak itu adalah pekerjaannya. Nama kayunya namanya arok. Ya, cuma karena dipakai untuk siwak orang nyebutnya kayu siwak. Itu rendam katanya. Rendam, minumin, insya Allah cepat kering. Ya, kalau nggak gitu, ya kita tahu haid itu paling cepat sehari semalam. Ya, paling lama 15 hari. Coba kalau dapatin 15 hari ketinggalan rombongan. Ya, itu bahayanya. Jadi yang nggak boleh cuma yaitu tawaf. Karena masuk masjid, berdiam di masjid. Yang disebut berdiam ini bukan berarti harus diam, enggak. Dia berjalan juga sama. Tawaf kan enggak diam, berjalan kan muter. Ya itu, umpamanya dalam masjid. Ya, dia enggak diam. Di mulut bolak-balik aja begitu. Nah, itu juga enggak boleh. Nah, saudara lihat dulu. Ya, apakah boleh, harus terus-menerus, apakah batal tatabu'nya? In kana muddatu, jika inkanatil muddatu, jika masa allati nazaratha tawilatan, yang dia nazarkan itu panjang waktunya, la tanfakku anil haidi ghaliban, tidak terputus dari haid biasanya, lam yang qati, itu enggak putus. Dia tahu, ya, dia tahu bahwa ya masa di mana dia nazar i'tikaf secara berturut-turut, ya, dan di masa itu dia nggak biasa nggak haid, itu, ya, maka tatabu'nya nggak putus. Artinya meskipun dia harus keluar dari masjid, ya, maka kalau dia mau qodok karena dia nazar, ya kan, dia boleh nerusin, nggak perlu dari awal, ya, itu yang dimaksud tatabu'. Wa in kana tanfakku farrajihu, jika selesai masa haidnya, masa iddahnya, masa haidnya, farrajihu annaha tanqati'u. Tapi kalau dia punya kebiasaan, dia tahu bahwa kalau dia niat 10 hari, sementara biasanya ya di masa itu dia haid, dia tahu, ya, itu maka putus tatabu'nya, batalnya karena haid. Wa minha, diantaranya uzur-uzur, alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat,
al-a'zari al-maradu, yaitu sakit. Sakit yang gimana? Yang nggak memungkinkan untuk dia berdiam di masjid. Kalau cuma batuk doang, ya kan? Ya, nggak apa-apa. Ya. Fa'in kana yashukku ma'hu al-maqamu, maka jika terasa berat baginya untuk tinggal di masjid, itikaf di masjid, kahajati ilal firashi, seperti dia butuh tempat tidur. Ya tentu di masjid nggak ada tempat tidur. Sementara sakitnya dia butuh apa? Tidur di tempat tidur. Wal khadimu, juga memerlukan apa? Ada yang bantuin. Khadim, ada pelayan. Wa taraddudi tabibi, dan butuh ya diperiksa oleh dokter, terus menerus diperiksa oleh dokter. Taraddud itu bolak-balik, dokter ini bolak-balik ya ke masjid. Nah, untuk itu fayubahu lahul khuruju, maka diperbolehkan baginya keluar dari masjid, wala yabtulu, dan tidak batal bihi, disebabkan dia keluar dari masjid karena sakit, at-tatawbu'u, yaitu berturut-turut. Jadi meskipun dia batal karena keluar dari masjid alasan sakit, nanti dia tinggal nerusin. Pokoknya dia niat 10 hari, ya baru 2 hari sakit, ya nah, dia boleh keluar dari masjid. Nanti karena itu etikafnya nazar, ya kan, dia harus kodok. Nah pertanyaannya, apakah kodoknya harus berturut-turut? Ya jawabannya enggak. Ya jadi boleh tinggal nerusin gitu. Boleh tinggal nerusin. Wa kadza law khafa talwisal masjidah. Demikian pula boleh keluar dari masjid itu sakit seandainya dia khawatir talwisal masjidi, ngotorin masjid, kaidraril bauli, seperti beser, ya belum kencing, ya nggak sampai semenit, nggak sampai sedetik. Wal ishali, dan apa ishal, yaitu buang air, ya. Wal madhabu la yanqati'u tatabu'u, maka pendapat ya mazhab Syafi'i bahwa hal itu tidak putus tatabu'nya. Artinya apa? Nanti kalau dia mau qada tinggal meneruskan. Ini ingat, yaitu itikaf yang bersifat nazar. Tapi kalau yang bersifat sunat, ya begitu batal selesai, nggak wajib qada. Ya sama dengan kita puasa sunat kan nggak wajib ya qada, ya. Dan juga untuk puasa sunat tidak seperti puasa wajib seperti bulan Ramadan, ya boleh diniatkan yaitu di pagi hari. Rasulullah sering sekali itu. Begitu pernah ke rumah Siti Aisyah nanya apakah ada untuk sarapan, kata Siti Aisyah nggak ada. Oh kalau gitu aku niat puasa. Ya ini Rasulullah SAW, luar biasa ini akhlaknya. Ya kalau macam kita udah kita marahin istri kita, ya kan? Ya tapi Rasulullah justru apa? Langsung niat puasa. Ya itu. Nah kemudian pada suatu hari beliau datang lagi, nanya, ada? Ya suatu yang buat sarapan, kata Siti Aisyah ada. Itu berupa hais. Hais itu kurma, kue dari kurma. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, aku sudah niat puasa, tapi kemudian apa? Beliau buka. Boleh. Ya, kemudian beliau buka, ya. Itu makanya ada cerita ya dalam kitab Irsyadul Ibad, ya. Ada seorang alim, ya, datang ke rumah teman yang alim juga, ya. Saya lupa namanya. Kemudian, ya, pembantunya ini, ya, asisten rumah tangganya ini dari orang alim ini menyediakan hidangan, ya kan? Lalu ditawarin oleh tamunya yang alim ini, ya, Anda ikut makan juga. Katanya, maaf, saya lagi puasa. Lagi puasa. Ya, lagi puasa. Ini nanti akan menjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah ya mengikuti orang alim, ya, itu disuruh buka, atau tetap ya puasa. Ya. Itu nanti terkait ketika membaca
salawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya terutama dalam sholat, ya apakah ya mengucapkan Sayyidina atau tidak? Kita tahu perintah baginda Rasulullah SAW untuk baca salawat di tahiyat yang kedua, kan itu yang rukun, yaitu pertama itu sunat, ya. Rasulullah SAW ngajarinnya apa? Dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, qulu, itu ketika sahabat berkata kepada baginda Rasul setelah mereka yaitu menerima wahyu yang disampaikan oleh baginda Rasul tentang perintah Allah untuk membaca salawat, innallaha wa malaikatahu dan seterusnya. Lalu apa kata mereka? Ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaika. Ya Rasulullah, kami sudah ngerti, sudah tahu bagaimana cara kami bersalam. Walakin la na'rifu kaifa nusalli alaika. Tapi aku belum tahu bagaimana kami bersalawat kepada engkau. Kok sahabat salawat aja nggak tahu? Gini, kalau salam ini terkait dengan perubahan arti atau perkembangan arti kalimat. Kalau salam dari dulu cuma satu artinya, salam. Ya. Tapi kalau sholat atau sholawat ini berkembang. Awalnya sebelum Allah wajibkan sholat 5 waktu, sholat itu punya arti ad-du'a. Makanya dalam kitab-kitab fikih ketika menjelaskan sholat lughatan pasti artinya ad-du'a. Makanya ada sahabat bertanya kepada baginda Rasul, bagaimana aku berbakti kepada kedua orang tuaku yang sudah meninggal? Apa kata Rasul? Sholli ya alaihima ma'a sholatika. Artinya di sini apa? Doain kedua orang tuamu bersama doa kamu. Ya, itu. Ya, kan kita nggak bisa lagi nyuapin orang tua udah meninggal. Ya kan, salaman sama orang tua yang di dalam kubur kan nggak mungkin. Jadi satu-satunya itu dengan doa, ya, dan perbanyak sedekah. Niatkan untuk orang tua yang sudah meninggal. Ya, sedekah. Ada sahabat, dia sedih, ibunya meninggal fujaatan, mendadak. Ibunya tuh gemar sedekah. Nah, dilapor kepada Rasul, ibu saya kalau meninggalnya nggak mendadak, ini pasti sedekah dulu. Maka pertanyaan anaknya itu, apa atasaddaqu anha ya Rasulullah? Apakah boleh aku bersedekah untuk dia? Kata Rasulullah, na'am. Ya, na'am. Ya, itu banyak bersedekah untuk kedua orang tua yang sudah meninggal. Ya, jangan taruh duit di atas kuburan, ya jangan. Ya, kasih mereka yang membutuhkan. Nah, jadi itu antara ulama sufi dan ulama fikih yang berbeda pendapat. Kalau ulama fikih sesuai dengan ya perintah Rasul. Ya, jadi sahabat nggak tahu cara bersalawat karena berkembang. Pertama tadi doa, yang kedua adalah apa? Itu ya perintah sholat 5 waktu. Menjadi apa? Tidak lagi doa, tapi menjadi apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Itu ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Cuma ingat, perbuatan dan ucapan itu harus dari baginda Rasul. Nggak boleh kita ada kayasa. Wah, yang enak sholat ini kita terjemahin biar khusyuk. Nggak boleh. Kenapa? Rasulullah tidak melakukan. Ya, jadi harus murni betul-betul dari baginda Rasulullah SAW. Sesuai dengan sabda beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Ya, itu. Nah, kemudian turun lagi firman Allah, "Innallaha wa malaikatahu." Berkembang lagi menjadi apa? Membaca sholawat. Itu yang membuat sahabat bertanya. Bukan mereka nggak tahu. Ya, bingung, ini sholat yang gimana nih? Maka Rasulullah menjawab, apa kata Rasul? Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kita lihat Rasulullah perintahnya nggak pakai Sayyidina. Ini kata ulama fikih itu ikutin perintah Rasul. Ya, ini tadi ikutin perintah orang alim suruh buka puasa sunat. Itu mengatakan itu. Ya, yang kedua, ulama sufi justru tetap ya harus takzim, harus memuliakan penghormatan kepada baginda Rasul, yaitu dengan mengucapkan apa? Sayyidina. Kalau kita mengucapkan Sayyidina dapat dua-duanya, ya kan? Melaksanakan perintah Rasul dapat, juga takzim mengagungkan baginda Rasul juga dapat. Ya, itu di dalam sholat ikhtilaf.
Tapi kalau di luar sholat, ya itu dianjurkan membaca Sayyidina. Ya, kepada orang biasa saja kita nyebut Sayyidina. Sayyid itu kan Tuhan artinya, ya kan? Ya, Tuhan atau Bapak. Ya, Bapak. Makanya dalam surat kabar Arab menyebutkan presidennya itu ya Sayyidur Rais. Ya, berarti kan Bapak. Ya, Bapak. Mau orang kita nyebut Bapak mau, masa Rasulullah nggak mau. Yang begitu besar jasanya ya buat kita umatnya ya. Itu ya mengenai itu tadi. Nah, saya lanjutkan. Wah taraza Syekhu biqaulihi, dan Syekh Abu Suja mengecualikan biqaulihi dengan ucapannya apa? La yumkinul maqamu ma'hu anil maradi al-khafifi kasudai, yaitu ucapan musannif dalam kurung dalam Kifayatul Akhyar, di mana sakitnya itu tidak memungkinkan baginya untuk berdiam di masjid. Apa yang dikecualikan? Anil maradil khafifi, dari sakit yang ringan. Karena sakit yang ringan masih bisa diam di masjid, nggak perlu keluar. Jadi keluar itu kalau sakitnya parah. Seperti apa sakit ringan? Kasudai, seperti apa? Ya sakit kepala. Ya sakit kepala. Wal humma al khafifati, dan demam ringan. Ya demam ringan. Ya demam ringan. Ya itu fala yajuzu lahul khuruju, maka tidak boleh baginya kalau penyakitnya ringan, di mana dimungkinkan baginya untuk tetap di masjid, nggak boleh al khuruju, dia keluar bisa babidzalika, disebabkan penyakit yang ringan tersebut. Ya ini kalau saya baca semua ya kelamaan nih ya, karena ada menonton bola juga. ya gampang lah, kita tinggal nerusin nanti. Ya yang penting udah tahu ya bahwa etikaf itu sangat dianjurkan. Ya artinya kita nggak bisa untuk berturut-turut, ya kita niat lah. Ya begitu kita di mushola ya atau ke masjid, kita niat etikaf. Dan diingat, niat etikaf itu masjidnya atau musholanya sudah diwakafkan penuh. Ya sudah diwakafkan. Memang ada masjid mushola belum diwakafin? Ada. Ya, tapi alhamdulillah al-masyhurin ini sudah diwakafkan penuh, ya kan? Wakaf penuh kan? Nah boleh etikaf. Ya Masjid An-Nur. Iya boleh. Masjid An-Nur. Ya dulu ya abang saya Abdul Syakur, ya Bang Syakur, itu mempermasalahkan karena emperan masjid yang buat ngaji itu dekat sekolahan sampai agak ke tengah dikit. Itu katanya wakaf orang tua. Tapi kata abang saya itu bukan wakaf orang tua. Itu tadinya tanah sekolahan, tanah orang tua. Ya. Kemudian oleh keluarga karena ingin dilakukan pelebaran masjid, maka diwakafkan. Ya diberikan aja begitu, nggak diwakafkan. Makanya kata Bang Syakur, jangan sholat ya tahiyat di situ. Ya, tahiyat itikafnya sama. Harus sudah diwakafkan. Akhirnya saya bilang, udah Bang, ya kita niatkan keluarga, sudah kita wakafin. Sianan orang sholat tahiyat agak sadar. Tapi kalau kita nggak mau wakafin, kita ambil kembali, habis kita dicaci orang. Pokoknya kita mau ngambil, ini keluarga nih, ya kan? Ya nggak jadi katanya. Ya ahli waris nggak mau diwakafin, wah habis kita dicaci orang. Ya jadi dari emperan itu tempat ngaji, agak ke tengah itu wakaf. Ya jangan takut, itu sudah kita niatkan keluarga wakaf. Ya wakaf. Jadi kalau sholat sunat di situ, biasanya kan ya Jumat kan suka di situ tuh karena penuh. Ya nggak apa-apa kita tahiyat masjid di situ, jangan khawatir. Ya tapi kalau kata bang saya katanya belum. ya tapi udah saya anjur. Nah ini saksinya. Ya di sinilah perlunya Bapak Hakim nih. Ya. Iya. Iya. Jadi dia yang mutusin. Bilang gini, orang boleh di situ. Makanya kan karena belum wakaf. Gitu. Iya. Ini benar nih Bapak Hakim. Nggak kayak hakim pengadilan enggak pengadilan Jakarta Pusat. Malam Jumat nggak ada dia. Oh iya, ini ada saksinya nih. Ya saya kira cukup dah ya. Wallahu a'lam bishawab.